Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Di Alkitab ada satu cerita, ada seorang bapak punya satu orang anak. Dia bisu, gak bisa bicara karena dia dirasuk oleh roh jahat. Anak ini kalau kumat, dia suka menghantam-hantamkan tubuhnya gitu di tanah. Lalu mulutnya itu keluar busa, tiba-tiba kejang begitu. Itu sering terjadi. Sampai akhirnya bapak ini tahu Yesus datang, dia datangin Yesus, dia bilang begini kepada Yesus. Di dalam Markus pasal 9 ayat 22, Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Bapaknya bilang, Tuhan Yesus, anakku ini seringkali kalau dirasuk roh itu, dibawa roh itu dia ke api, kalau enggak ke air untuk membinasakannya. Lalu bapak itu bilang begini, sebab itu jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. 23, jawab Yesus katanya, jika engkau dapat. Yesus dalam hatinya mungkin, kau pikir aku enggak mampu? Begitu maksudnya. Kau pikir aku enggak mampu jika aku bisa? Dia belum tahu siapa Yesus. Lalu Yesus bilang ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu dengar, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Kadang dalam hidup kita ini banyak pergumulan kita sampai kita berpikir, masih mungkinnya selesai pergumulanku ini? Dalam hidup kita kadang kita punya mimpi visi yang besar sampai kita berpikir terlalu besar kadang-kadang. Tapi sampai di satu titik kita berpikir, mungkinnya cita-citaku ini? Saya juga punya mimpi yang besar, kadang-kadang mimpiku terlalu besar. Sampai kadang di satu titik pun aku berpikir begitu. Mungkin gak ya begini? Saya itu di dalam hatiku ada satu kerinduan, aku berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, aku mau punya satu gedung gereja yang besar, Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kami hamba-hamba Tuhan ini, kalau di Sumatera Utara ini gak banyaknya. Paling kalau dikumpul paling 1.200-an. Untuk 1.200-an orang pun kadang kita kesulitan sekali cari tempat. Itu kalau kita buat acara di Miki, itu udah penuh semua itu. Itu udah padat sekali. Untuk hallnya itu paling kalau Miki standarnya itu paling 1.000. Itu pun sudah padat. Kadang kalau kita nggak ada tempat, kita harus sewa Gelora Kasih. Di Gelora Kasih kita nggak boleh masak sendiri supaya hemat begitu. Nggak boleh. Mereka itu semua wajib satu paket. Kalau kita sewa tempat, wajib makannya juga dari mereka. Jadi untuk satu biaya pertemuan itu selalu besar sekali. Ratusan juta, ratusan juta, ratusan juta. Dan belum ada satu gereja kita GPDI pun yang bisa tampung sebegitu banyak pendeta. Baru 1.200 pendetanya saja. Itu yang selalu jadi doaku, Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, aku mau punya satu gereja yang besar. Supaya kalau ada acara-acara ini, pakai saja ini. Sound system pakai gratis. Perlu parkir yang luas. Makanya kadang-kadang kami tidur di atas, ku buka jendela itu. Ini nanti jadi parkir, di sini luas, begitu. Suka saya berimajinasi begitu. Sampai kadang istriku, sampai sana Pak katanya, udah sama bocor halusnya kadang-kadang. Terlalu sedikit ini kata. Betul, ini selalu kami imajinasi.
Sampai kami berpikir kalau nggak di sini kadang kami lewat begitu kan, di samping rumah kakak Mama Arnes itu sebelah sana kan banyak ladang itu luar. Kalau nggak nanti di sini. Tapi ini kayaknya perlu ditimbun ini. Berapa truk kita perlu timbun. Ini masih tanah orang ini. Tapi itulah mimpi. Saya sampai bermimpi begitu. Tapi sampai di satu titik kadang saya berpikir mungkin nggak ya. Tapi mimpi itu sudah ada. Makanya maaf khususnya sama pelayan-pelayan di sini. Saya kadang-kadang terlalu tegas ya. Harus berdoa, harus tepat waktu, harus begini. Karena saya punya mimpi yang besar dan mimpi yang besar ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang punya hati yang besar. Kalau nanti ini terjadi, siapa yang ada di sana? Kita juga. Dan untuk satu gereja yang besar itu butuh pelayan-pelayan punya hati yang besar. Tapi saya bersyukur walau kadang-kadang mungkin enggak ya. Tapi hari-hari ini saya melihat Tuhan itu kayaknya sedang menunjukkan satu hal-hal yang bagiku itu besar. Tapi bagi Tuhan itu kecil. 2 minggu lalu saya kan ada pelayanan di Kabanjahe. Kebetulan permen kami itu meninggal. Permen kami ini polisi. Jadi dia meninggal. Jadi saya sudah janji dengan ibu gembala sama istri saya nanti pulang kebaktian kalian di sana, jumpa di sana. Lalu waktu saya sampai di rumah duka itu, saya lihat sudah banyak polisi. Di parkirnya sudah banyak polisi, di dekat rumahnya sudah banyak, di gang itu sudah penuh polisi. Dalam hatiku hebat juga permenku ini, banyak kali polisi di rumahnya, aku pikir kan. Lalu aku sampai rumah, aku salami semua keluarga. Tiba-tiba ada satu polisi pukul pundak saya, Pak, mari sebentar Pak. Lalu saya ke belakang, dia bilang, Pak, sebentar Pak Kapolda mau datang. Ini dia sudah mendarat naik helikopter di lapangan Samura dan akan menuju ke sini. Boleh enggak Pak izin Pak, nanti Bapak yang pimpin kita dalam doa. Dalam hatiku hebat ini Kapolda datang. Dan betul, waktu turun di Samura, mendarat lalu datang mobilnya langsung ke rumahnya itu. Dia turun dari mobil, aku salam dia. Pak, selamat datang Pak. Selamat datang. Lalu dia cuma sebentar di situ, saya berdoa, berkati perjalanan Kapolda karena ada beberapa tujuannya. Lalu dia pergi, dia salamin saya. Makasih ya Pak Pendeta. Udah dalam hatiku, Kapolda ini. Untuk jumpa Kapolres saja kadang kita susah. Ini Kapolda yang datang cari kita. Dalam hatiku, Tuhan terima kasih. Siapa aku ini bisa salaman. Langsung difoto lah, masuk koran. Banyak fotoku waktu itu di koran. Dan Tuhan sepertinya ngomong di hatiku, ini hal kecil bagiku. Asal kau percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya waktu ke Pekanbaru itu, pelayananku hari Senin melayani anak-anak muda. Tapi hari Minggu karena saya sudah ada di sana, ada beberapa gereja yang minta saya khotbah di gerejanya. Salah satu gereja, ada satu gereja kita di sana. Mereka ada 2 gereja, satu di gerejanya, satu ada di hotel. Jadi ini untuk 2 tempat ibadah ada 5 kali kebaktian. Jadi pas minggu itu mereka sedang undang artis Michael Panjaitan. Untuk dia bagikan kesaksiannya, saya yang khotbah begitu. Wah dalam hatiku, enak juga ini ketemu sama Michael Panjaitan kan. Betul, saya dijemput di hotel. Lalu saya bareng Michael Panjaitan, saya di sini, Michael Panjaitan di samping saya. Itu saya melihat, Tuhan, aku dalam hatiku Tuhan, siapa aku ini sampai aku bisa berdampingan sama dia. 2 hari kami sama, makan sama, hotel antar, istirahat kembali lagi dijemput sama. Kami naik mobil Alphard, pantas mobil Alphard itu mahal, nyaman kali di dalam. Saya duduk begini, pintunya pun buka sendiri, tutup sendiri. Sampai saya di sini kok nggak buka-buka pintu ke ini, gue pikir udah kebiasaan dijemput. Kami banyak cerita pelayanan. Dan sekali lagi Tuhan ngomong, ini hal kecil yang akan terjadi kalau kamu percaya kepada. Senin lalu ada teman saya, ini pendeta yang undang saya yang khotbah di gereja dia sama Michael Panjaitan, dia lagi ada di Medan. Dia telepon saya, Pastor Crispus, bisa nggak kita jumpa? Aku lagi di Medan ini. Pas Senin saya nggak ada acara, saya ke Medan. Saya jumpa dia.
Lalu kita ngobrol, lalu dia bilang, ikut aku yuk sebentar, kemana? Di sini ada doa pengerja, di mana? Di GBI Rumah Persembahan. Itu GBI Rumah Persembahan adalah satu gereja yang paling besar sekarang. Kalau itu jadi mungkin terbesar di Indonesia. Ayolah doa di sana. Saya bilang, itu kan GPDI, itu kan GBI, bukan GPDI. Lagian doa pengerja, mana mungkin kita dikasih masuk sembarangan. Dia bilang, tenang kamu, aku sudah ada jalur khusus ke dalam. Oh iya? Ya maulah. Akhirnya saya dibawa ke gereja itu. Waduh, gerejanya itu besar sekali. Padahal belum jadi, masih di bawahnya saja sudah besar. Itu rencana lantai 2 sudah jadi, itu akan muat kursinya 16.000. Jadi saya masuk ke dalam itu, langsung disambut, mari Pak. Rupanya dia sudah dikenal di gereja itu, walau dia orang GBI. Lalu kami dibawa, itu ada kursi Bambang Yonan, itulah pendetanya, Edi Prayotna itu di depan. Di belakangnya ada 3 baris begini, kursi nggak banyak. Tulisannya khusus gitu. Untuk tamu-tamu khusus lah. Saya duduk di situ, aduh. Senang sekali, saya bisa lihat langsung pendetanya, saya bisa lihat pengerja pelayan-pelayannya itu. Doa pengerja saja setiap bulan itu 3.000 orang. Itu sepertinya Tuhan sedang ngomong, ini nih, kalau kau mau punya mimpi gereja besar, ini yang akan terjadi. Pengerjamu nanti ada 3.000 dan kau harus tahu, inilah persiapannya. Seperti itu. Saya lihat, iya, banyak sekali. Itu gereja sangat besar. Bayangkanlah gereja itu kalau di atasnya saja nanti selesai muat 16.000 orang. Untuk sengnya saja bisa sebenarnya mereka pasang 15 M katanya, cukup untuk seng. Tapi pendetanya bilang enggak, kita harus kasih yang terbaik untuk rumah Tuhan supaya tahan lama. Kalau 15 M cuma tahan 15 tahun, kita pasang yang 50 M supaya tahan 50 tahun. Saya dengar itu M itu, aduh, rasanya yang tadi nggak mungkin, mereka bisa kok. Sampai pendetanya, kita akan buat kursi, satu kursi mereka itu 4,5 juta. Satu kursinya saja akan dibuat di rencana di 16.000 itu 4,5 juta. Dia lagi cerita, aku lagi ngitung-ngitung, 4,5 juta kali 16.000, 4,5 juta kali 16.000. Kuhitung pakai kalkulator, 72 M. Jadi saya melihat itu seolah-olah saya sedang dibawa Tuhan. Ini. Nggak ada yang mustahil bagiku. Ini bukan di Amerika, ini di Medan. Nggak jauh dari tempatmu. Kalau kamu percaya, nggak ada yang mustahil bagiku. Nah, jadi waktu saya lihat itu, iya ya, gitu. Jadi nggak apa-apa, kita punya mimpilah yang besar. Kalau mimpi kita kecil, kadang nggak perlu Tuhan, bisanya kita selesaikan. Tapi kalau mimpi kita mustahil, besar, nggak mungkin. Dan waktu itu terjawab, akan dengan gampang kita berkata, bukan aku, semua karena Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau hari ini kita mau mengalami mujizat di tengah-tengah kemustahilan, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau kita mau mengalami hal yang nggak masuk akal itu terjadi dalam hidup kita, harus jelas tujuan kita. Bilang kiri kanan, harus jelas tujuanmu. Saya kan nggak tahu saudara itu mimpinya apa. Mungkin ada saudara yang mimpinya punya rumah yang besar. Silakan bermimpi. Tapi apa tujuan saudara punya rumah? Itu yang penting. Dulu bapak tengah saya punya supir, dia bilang, Pak, tolonglah beli mobil saya, nggak bagus sekalipun nggak apa-apalah, biar ada mobilku. Untuk apa mau mobil, rumahmu pun kecil, garasimu pun tidak ada, kata Pak tengah saya. Biar nggak sepele, dulu dia tinggal di daerah listrik, biar nggak sepele dulu orang listrik ini sama aku, katanya. Dia pengen punya mobil supaya nggak sepele orang sama aku. Itu tujuan nggak benar. Kalau saudara mau punya rumah besar, mulai bermimpi sekarang. Jangan punya kerinduan-kerinduan saja. Coba, saudara pergi ke mall ke Medan, ada pameran rumah, minta brosurnya. Jangan, nggak mungkinnya om, ngapain lah. Kalau saudara mau mobil, pergi ke Medan Mall, ke Carrefour, ada pameran mobil, minta brosurnya. Tanya, naikin itu, gimana? Ini caranya nggak apa-apa. Mereka kan nggak tanya, ada uang bapak atau nggak tanya itu. Gitu punya mimpi. Jangan
mau punya rumah, mau model gimana, gimana pun bisa lah. Nanti dikasih Tuhan yang kita nggak pengen, maunya jangan begini ya. Harus punya mimpi. Saudara kalau mau punya mobil, punya rumah, punya apa saja nggak salah. Yang pasti ini tadi, tujuan itu harus benar. Siapa di sini yang pengen kaya? Cuma beberapa yang angkat tangan. Yang sudah merasa kaya ya nggak apa-apa juga lah ya. Nggak apa-apa, boleh kaya. Tapi tujuan kita harus benar. Karena ada orang sebelum kaya pun udah sombong dia. Belum kaya, belum ada apa-apa, sombongnya nggak ketolongan. Makanya Tuhan mau kita jadi kaya. Kaya kita itu tujuan kita benar. Kalau saudara tanya kami, saya pun pernah hidup susah. Jangan saudara pikir kami nggak pernah hidup susah. Pernah. Saya pernah mengalami itu anak-anak susah sekali. Sampai untuk kami lahir itu ngikat perut bayi itu pakai goni tepung. Orang tua saya pergi ke samudera, ada goni tepung yang nggak pakai, dikasih, itulah dijahit, pakai segitiga biru. Susah. Kami pernah mengalami untuk beli TV saja nggak ada uang. TV masih hitam putih, orang semua sudah warna kita, TV masih hitam putih. Itu TV pun sudah, kadang kalau nonton mau garis sendiri. Jadi kita sambil nonton harus pegang sapu-sapu, pukul, kerpak, baru hidup lagi TV-nya begini, lebar lagi. Tiba-tiba garis lagi, pak, itu lama, bertahun-tahun kami punya itu. Untuk beli itu pun susah. Saya kecil itu gak punya banyak mainan. Mau beli mainan pun gak ada uang. Saya ikut bapak saya, mama saya seminar kemana-mana. Dulu suka di sentrum. Di mana-mana kerjaan saya waktu mereka seminar, saya kemana-mana ambil botol aqua, buka tutupnya masukkan, buka tutupnya masukkan. Saya kumpul banyak botol aqua, pulang itulah saya bawa mainan saya. Itu kami pun kalau saudara tanya pernah susah. Saya pernah mengalami kalau beli sepatu, beli celana itu selalu kebesaran. Gak apa-apa anakku, besar aja anakku, biar tahan kau sampai besar. Sebelum kakiku besar, sebelum badanku besar udah rusak celana itu. Supaya tahan lama. Saya pernah mengalami itu. Saya juga pernah masih anak-anak itu nyorong nasi babi karena kami pelihara babi. Saya harus pergi ke toko demi toko di Jalan Veteran Brastagi itu. Saya masuk, ada nasi babi, ada ambil di belakang, lalu dituang, sorong lagi ke Budiaman, ada nasi babi, sorong lagi ke kedai nasi semua Jalan Veteran itu, bawa untuk nasi babi. Saya selalu berdoa, Tuhan jangan jumpa sama kawanku. Saya masih SD itu, bayangkan aku sorong nasi babi ketemu sama kawanku, itu malu sekali Tuhan. Tapi itu pernah kami alami. Kami juga pernah lama sekali naik sepeda motor. Kami berdoa untuk mobil nggak dapat. Dan sebagian jemaat di sini yang sudah lama berjemaat di sini pernah mengalami dibonceng sama Bapak Gembala. Karena kami nggak punya mobil. Kami dulu waktu Bapak masih pelayanan di ujung Sampun, bayangkanlah naik kereta dari Brastagi. Dulu kami rumahnya belum di sini, masih di Brastagi di Jalan Veteran. Naik sepeda motor ke ujung Sampun, pulang. Kebaktian malam, naik sepeda motor. Itu Bapak sampai punya semua perlengkapan, tutup ini, semua punya tutup. Dulu Tanah Karo ini GPDI-nya itu masih satu wilayah, belum sekarang udah bagi 6 wilayah. Dulu masih setanah Karo. Jadi itu masih sering tukar mimbar. Dulu Bapak sering melayani ke mana? Ke Tiga Binanga sana, ke Bintang Meriah sana. Jadi itu pakai sepeda motor itulah. Jadi di depan sudah dipasang besinya, tempat baju hujan. Di belakang pasang lagi besinya, tempat pompa, tempat ban serap. Karena kalau bocor ban kita bongkar sendiri di jalan. Dan itu lama. Sampai saya bilang ada beberapa jemaat yang masih lihat kami nggak punya mobil. Kami itu bonceng 4, sampai sana bonceng 4. Makanya sekarang kalau saya lihat ada jemaat yang
Kalau ibadah malam datang sama anaknya, bonceng sana, bonceng sini dalam hatiku. Tuhan pasti berkati orang-orang yang begini. Karena kami pernah mengalami itu lama sekali. Kami pernah jatuh sama-sama. Saya sering kena knalpot. Saya sering ditimpa kereta karena di parkirnya namanya anak naik, jatuh ketimpa. Itu sebabnya semua itu butuh proses. Saya nggak tahu mungkin saudara sudah melewati fase itu atau sedang ada di fase itu. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya tujuan. Sampai satu kali orang tua saya berdoa, Tuhan kami ini susah. Kami mau ikut seminar-seminar untuk menambah kapasitas diri kami sebagai hamba Tuhan pun nggak ada uang Tuhan. Berkati kami supaya kami ada uang bisa ikut seminar. Itu awalnya. Akhirnya Tuhan berkati, akhirnya mereka asal seminar bisa ikut suami istri. Lama-lama mereka berdoa lagi, Tuhan kami berkati kami. Tujuan kami, kalau kami sekarang udah bisa ikut seminar, kalau ada uang kami bisa bangun gereja Tuhan. Dan Tuhan berkati akhirnya gereja ini bisa dibangun. Sampai mereka berdoa lagi, Tuhan berkati terus kami. Supaya kami bisa juga bantu gereja-gereja lain, bantu hamba-hamba Tuhan lain. Dan akhirnya Tuhan terus memberkati. Dan sampai hari ini Tuhan terus memberkati. Karena kita punya tujuan. Sampai kami anak-anaknya pun sampai hari ini punya tujuan. Tuhan berkatilah kami supaya kami bisa juga jadi berkat. Dan hari ini kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara juga bisa mengalami itu. Yang penting yang pertama punya tujuan yang benar dulu. Tuhan, kalau aku diberkati Tuhan, aku pasti akan jadi berkat. Tujuan dulu. Tuhan, kalau aku diberkati Tuhan supaya aku bisa begini, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, kita perlu iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh itu artinya bahasa aslinya rajin mencari Tuhan, rajin meneliti firman Tuhan. Sampai saya baca itu kalimatnya begitu, sampai artinya itu candu. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu artinya sampai kita candu sama Tuhan. Terikat sama Tuhan. Udah gak bisa lepas lagi. Dalam hidup kita selalu kita berkata, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Kalau kita sungguh-sungguh, ada mujizat Tuhan akan terjadi. Nah, bagaimana caranya iman kita itu bisa timbul? Roma 10:17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kalau iman kita mau bertumbuh, sering-seringlah dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu akan membuat iman kita bertumbuh. Saudara kalau nonton stand up komedi, ketawa-ketawa, itu gak akan membuat iman kita bertumbuh. Gak salah, saya juga nonton stand up komedi. Tapi sekali lagi itu gak akan buat iman kita bertumbuh. Kalau mau iman bertumbuh, caranya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan membangkitkan iman kita. Kalau misalnya kita lagi nggak ada uang, tabungan juga kosong, kita lihat kiri kanan nggak ada pertolongan, lalu kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu kita baca itu bangkit kita itu, iman kita. Amin. Allahku akan mencukupkan. Dompet ini masih kosong ini. Tapi iman kita itu sudah bangkit. Kita baca lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Uang masih nggak ada, tapi iman kita pasti dapat kutanggung. Pasti kita ingat, dulu pun Tuhan tolong aku, sekarang pun pasti Tuhan tolong. Jadi iman kita itu bangkit, waktu iman kita bangkit, itulah yang akan menarik berkat Tuhan, memberkati kehidupan kita.
Parahnya banyak orang Kristen begitu, udah lemah, udah bokek, udah gitu, udah susah, malas pula kebaktian, doa malas, baca firman malas. Sukanya ketemu sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak kali masalahku Eda. Ada utangku ini di bank, nggak bisa ku bayar kreditku. Habis kau Eda. Mama Sianu itu pun dulu gitu, ditarik bank semua rumahnya Eda. Gini penyakitku Eda. Kalau kayak gitu udah nggak ada jalan keluarnya, udahlah Eda, makan aja kalau suka. Udah sebentar lagi nya umurmu itu. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita akan diganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Makanya setiap hari bacalah firman Tuhan. Renungkan. Itu kekuatan. Karena kalau kita cuma dengar firman Tuhan 1 jam setiap minggu di ibadah, nggak kuat kita. Masalah itu nggak sekali seminggu. Masalah itu kapan dia mau datang. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap jam. Dan nggak ada yang tahu. Semalam teman kita, Mama siapa Pak Rey? Mama Abira. Mama Abira itu anggota komselnya Pak Rey, dia sudah hamil tua. Dia nggak sadar, dia pingsan, dia jatuh. Kepalanya itu menghantam apapun dia nggak tahu. Kurpua gitu, ini sampai luka semua. Di sini koyak, kepalanya koyak, banyak darah keluar. Sampai dia udah sadar, dia video call, dia telepon istri saya. Tante tolong saya, ini udah darah semua. Istri saya itu lagi di Brastagi belanja, dia telepon saya, datanglah. Akhirnya kami telepon Pak Rey, kami datang ke rumahnya, udah berdarah semua, aduh katanya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, puji Tuhan semua baik-baik. Sekarang dia lagi ada di Amanda, cuma karena kebentur kepalanya itu, ada 3 jahitan, harus diperiksa dokter. Makanya dia belum pulang, tapi kondisinya memang muka bengkak. Ya, karena terantuk. Maksud saya begini, dia nggak pernah merencanakan itu. Tapi masalah itu akan selalu terjadi. Saya waktu dengar, tolong Mama Abira, kata istriku, datang dia mukanya berdarah-darah. Lalu saya tutup handphone, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sebentar saya mau berangkat, sertai perjalanan, aku percaya semua pasti baik. Kalau kita nggak ada firman, nggak ada Tuhan. Aduh, gimana ini? Gimana? Ayo, bisa pula naik kereta pula aku ke sana. Nggak ada lagi kan? Sampai di sana gimana bawanya naik kereta? Itu kalau kita nggak punya firman. Tapi waktu kita tenang, ayo, aku bawa mobil, pas di sana udah disorong orang pakai sorong. Ada Bapak Rey juga, kami antarlah ke rumah sakit. Jadi firman itu kekuatan kita. Jadi harus sering terima firman. Jangan hanya terima, tapi percayai. Banyak orang Kristen tahu banyak firman, tahu banyak ayat, suka dengar khotbah, YouTube segala macam, tapi dia mentoknya, dia nggak percaya. Dia tahu banyak, tapi dia nggak percaya firman Tuhan. Allahku akan mencukupkan, dia tahu itu, tapi dia nggak percaya. Nggak mungkinnya ini. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar percayai firman Tuhan. Kalau saudara udah berdoa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum dijawab Tuhan, tetap percayai firman Tuhan. Itu namanya iman, percaya walau tidak melihat. Jadi sambil kita menunggu janji Tuhan, kita nggak pasif. Kita harus aktif. Banyak orang kan gitu, dia berdoa, Tuhan aku mau ini. Udah, kalau Tuhan jawab, enggak begitu. Enggak bisa begitu. Iman kita itu harus aktif. Kalau misalnya kita lagi sakit gula, Tuhan tolong sembuhkan sakit gulaku. Atau kita kolesterol, Tuhan sembuhkan kolesterolku. Dalam menunggu kesembuhan, iman kita itu harus aktif. Jangan sudah doa sembuhkan kolesterol, tapi makanannya kepiting, udang, enggak. Iman kita itu harus aktif, jaga pola makan kita. Anak-anak muda, kalau engkau rindu jodoh, waktu kita minta sama Tuhan jodoh, iman kita itu harus aktif. Jangan, udahlah terserah Tuhan lah, kasih, enggak. Harus aktif. Berdoa, beriman, bercermin. Nah itu juga penting. Kan banyak orang kan, Tuhan berikan aku, bercermin enggak. Rambut aut-autan, ketombean, bau sana, bau sini, napas bau paret. Ketik entah bau apa.
Katanya perlu mujizat, aku percaya mujizat Tuhan. Iya, mujizat Tuhan masih ada, tapi iman kita juga harus aktif. Amin. Sekarang kutanya anak muda, saudara pilih mana, dapat jodoh yang hatinya baik tapi rupanya gak cantik-cantik kali, gak ganteng-ganteng kali, atau yang cantik ganteng tapi gak baik? Pilih mana? Hah? Baik tapi gak ganteng-ganteng, gak cantik-cantik kali? Aduh, jadilah seperti imanmu. Kadang anak-anak muda sekarang canggih kali cara berpikirnya. Saya pernah tanya gini, mereka jawab, udahlah Pak Pendeta, gak baik-baik kali pun, yang penting cantik, yang penting ganteng. Ih, kok ngomong gitu? Kalau dia gak baik Om, kita bawa ke gereja, Tuhan bisa mengubah hatinya Om. Tapi kalau jelek Om, aduh Om, susah itu mengubahnya Om, katanya. Terserahlah, yang penting kerjakan bagian kita. Jangan diam saja, apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. Sungguh-sungguh bergaul, Tuhan pasti beri yang terbaik. Itu yang kedua, jadi bangkitkan terus iman kita, ya, percayai firman. Dan yang terakhir, ini juga gak kalah penting, belajar mengucap syukur. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, banyak-banyaklah mengucap syukur. Satu kali waktu Yesus khotbah, banyak orang datang. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Murid-muridnya bilang, dari mana kita kasih mereka makan? Ini yang dikatakan Yohanes pasal 6 ayat 5, Filipus ngomong gini, Yohanes 6 ayat 5, Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Datang Filipus jawab begini, ayat 6. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Yesus itu nanya sama murid-murid, di mana kita harus cari makanan, mau kasih makan orang yang banyak ini. Dan ayat itu catat, Yesus menguji Filipus. Dan dikunci, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan suka menguji kita. Kita bisa teruji atau enggak. Tapi di balik itu sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita. Sama kayak lagu pujian kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih mampu pulihkan hidupku. Kadang cara pandang kita itu, mimpi kita cuma sampai 1 meter. Tuhan itu udah bisa berpuluh-puluh meter, tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya Tuhan kadang uji kita. Waktu Filipus diuji, Filipus jawab gini ayat 7. Roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil saja. Waktu Filipus diuji, Filipus jawab pakai uang, pakai logika. Nggak cukup, dari mana uang kita guru? Kalaupun kita pesan roti sekarang, nggak cukup kedai-kedai di sini untuk mensuplai semua makanan kita. Pikirannya uang, uang, uang. Siapa di sini seringkali kita dalam hidup ini, kalau masalah selalu berpikir, kalau ada uang, beresnya ini nanti. Dengar Bapak Ibu, kadang memang uang menyelesaikan, tapi ada masanya uang tidak bisa menyelesaikan. Waktu kasus ini, uang nggak bisa menyelesaikan. Saya waktu di Pekanbaru itu, dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru, saya diantar oleh satu keluarga. Mereka juga pelayan Tuhan. Di mobil itu sekitar 1,5 jam kami banyak cerita. Mereka bilang begini, Pak Gembala, kami sudah 8 tahun menikah. Kami belum punya anak. Setiap tahun kami ke Jakarta itu untuk coba bayi tabung. Enggak berhasil. Sudah 8 tahun Pak Pendeta.
Uang sudah banyak habis, sudah puluhan juta. Ternyata uang gak bisa menyelesaikan masalah mereka. Uang mereka banyak. Sampai sebelum saya turun dari mobil ke hotel, saya bilang, boleh gak saya berdoa buat kalian? Saya berdoa buat mereka, Tuhan, Kau jamah mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, mereka perlu keturunan, Tuhan jauh. Waktu aku tumpang tangan buat mereka, nangis doa. Ternyata uang gak bisa menyelesaikan. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang. Nggak tahu surveinya ini dari mana ketahuan mereka kenyang. Mungkin banyak yang udah duduk bersandar gitu kan. Mulih eda, stisi nari eda besur keledai eda katanya. Mungkin udah banyak begitu. Mungkin banyak terdengar katanya di situ. Makanya dicatat kenyang. Ia berkata kepada murid, kumpulkan potongan supaya tidak ada yang terbuang. Terkumpul 12 bakul. Kapan itu terjadi? Waktu ada masalah mujizat, Yesus angkat, dia mengucap syukur. Sama cerita tentang Lazarus. Lazarus sudah 4 hari meninggal, sudah dikubur. Yesus datang ke kubur, lalu Yesus bilang sama orang di situ, buka batu itu. Semua orang bilang, udah bau. Apa Yesus bilang? Yohanes 11 ayat 10. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Dan sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus, keluar. Dan orang mati itu keluar. Kapan Lazarus keluar? Waktu Yesus mengucap syukur. Enggak ada cara lain yang dilakukan Yesus untuk membangkitkan Lazarus, untuk 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak lagi cerita di Alkitab. Cukup Yesus lakukan mujizat itu hanya dengan mengucap syukur. Lazarus lagi mati ini. Semua lagi berkabung. Disitulah Yesus mengucap syukur. Saya enggak tahu, mungkin ada di antara kita ekonomi kita lagi mati, lagi berkabung. Gimana aku mengucap syukur Om? Semua susah. Saya kemarin waktu ngantar mama itu, ada jemaat dari gereja lain datang. Siapa sakit kak? Semua keluarga abangku sakit. Anaknya, kakak, istrinya, semua sakit. Semua ini lagi di dalam. Dalam semua sakit pun mengucap syukur kalau mau mujizat. Sulit, ya sulit. Tapi kalau kita mau mujizat, belajar mengucap syukur. Banyak hal yang mungkin gak enak dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah kita nanti begini, ternyata gagal. Mengucap syukur. Itu kunci untuk kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang gak punya masalah? Siapa di sini yang gak punya mimpi yang besar? Semua kita punya. Mungkin selama ini kita berjalan dan menggapainya itu sendiri. Tapi hari ini izinkan kita berjalan bersama dengan Tuhan menggapai itu. Maka segala yang mustahil itu akan mungkin dalam hidup kita. Mulai sekarang belajar bermimpi yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil kita gak perlu Tuhan bisa kita selesaikan. Justru yang gak mungkin yang kita pikirkan. Pikirkanlah itu. Itu akan tercapai bersama dengan Tuhan. Yang punya rumah mulai tanya-tanya harga rumah, tanya-tanya harga bahan bangunan. Yang pengen punya mobil mulai tanya-tanya harga mobil. Yang anak kita mau sekolah di luar negeri mulai tanya-tanya gimana jalurnya sekolah ke luar negeri. Jangan bilang gak mungkin. Itu yang Tuhan paling marah. Tuhan kan marah waktu orang bilang geser batu bau. Apa yang Tuhan bilang? Bukankah sudah kubilang? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena ternyata dari zaman Yesus itu banyak kali orang gak percaya. Banyak orang tahu firman Tuhan, tapi mentoknya gak percaya. Saya tahu saudara udah banyak tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami Tuhan, jangan mentok di gak percayanya. Kalau saudara Allahku, percaya Allahku akan mencukupi kebutuhanku. Percayai itu. Jangan mentoknya, gak mungkinnya. Dari mana uangku?
Dari mana? Usahaku pun cuma ininya, kerjaanku pun cuma ini. Gimana caranya menyekolahkan anak ke luar negeri? Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita. Jangan lihat siapa diri kita, tapi lihat Tuhan yang kita sembah, yang sanggup memberkati kita dengan cara bagaimanapun. Itu sebabnya hari ini kita harus tahu 3 hal ini. Tujuan, pastikan dulu tujuan kita semua benar. Apapun mimpi kita, teruslah bermimpi. Tapi pastikan motivasi kita mendapatkan mimpi itu tujuannya benar. Yang kedua, anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Iman tingkatkan. Baca firman, dengar, lakukan, taat, percaya, taat. Tahu firman Tuhan, taat, percayai, taat. Itu akan membuat iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh ini yang akan dilirik Tuhan. Dan iman inilah yang akan membuat hidup kita diberkati Tuhan. Firman Tuhan bilang, tanpa iman gak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Makanya jangan berhenti di tahu firman saja, tapi percayai. Yang terakhir, ingat mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kita, mengucap syukur. Ada kalanya banyak hal yang gak sesuai dengan hati kita, mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur kita pasti akan melihat mujizat Tuhan. Amin.